Nasi liwet berasal dari proses memasaknya, geng, yaitu meliwet. Proses menanak nasi ini tertulis di Serat Centini per tahun 1819 yang lantas tersebar ke wilayah Indonesia. Maka jangan heran jika nasi liwet berada di setiap daerah. Misalnya saja nasi liwet Solo, nasi liwet Sunda, serta nasi lemak dari Sumatera dan nasi uduk di Jakarta. Walau beberapa menu tidak menggunakan nama nasi liwet, tetapi hidangan tersebut sebetulnya tetaplah nasi liwet. Sebab cara memasaknya adalah dengan teknik liwet. Teknik ngeliwet merupakan teknik memasak nasi dengan cara mencampurkan beras dan air, baik itu air putih ataupun air santan. Dalam satu tempat khusus, tempat tersebut bisa kettle, kastrol, ataupun dandang dan dimasak di sana hingga matang. Sama seperti prinsip rice cooker pada zaman modern. Namun, ngeliwet diidentikan dengan memasukkan bumbu seperti daun salam dan juga garam ke dalam nasi dan air yang sedang dimasak. Bahkan, ngeliwet di Sunda juga memasukkan lauk pauk seperti ikan asin di dalamnya. Asal-usul nasi liwet Jawa. Nasi liwet merupakan salah satu makanan khas Jawa dari Solo atau Surakarta. Sejarah dan juga asal-usul riwayat kuliner ini kerap dikaitkan dengan tradisi masyarakat Jawa, termasuk untuk menolak bala ketika terjadi bencana. Ada cerita lama mengenai sejarah nasi liwet asal Solo nih, geng. Cara memasak nasi liwet bahkan tercatat di dalam Serat Centini pada tahun 1814 hingga 1823, yang kemudian tersebar ke berbagai penjuru Nusantara. Maka tidak heran jika nasi liwet juga dikenal di berbagai daerah lainnya. Saat Jawa diguncang gempa bumi di masa lalu misalnya, nasi liwet dihadirkan dengan sebaris doa yang dilantunkan untuk keselamatan seluruh semesta dan harapan agar malapetaka tidak terulang kembali. Dalam Serat Centini, tercatat pula bahwa Pakubuwono ke-9, Raja Kasunanan Surakarta periode 1939 hingga 1945, pernah menyajikan nasi liwet kepada para penabuh gamelan di keraton sebelum mereka pulang. Alasannya agar istri mereka tidak perlu repot menyiapkan makanan di rumah. Asal-usul nasi liwet di Sunda. Konon, nasi liwet khas Sunda berasal dari masyarakat perkebunan. Mereka membawa bekal berupa nasi untuk makan siang di ladang. Biasanya, masyarakat yang tinggal di perkebunan akan membawa bekalnya bersamaan dengan kettle. Kettle ini merupakan alat yang digunakan untuk memasak nasi. Alat masak nasi ini ditutup rapat agar nantinya nasi tetap hangat. Nasi berasa gurih asli Sunda ini juga bukan untuk dijual loh, gengs. Mereka mengkonsumsinya sendiri untuk berhemat di kebun. Lagi pula, di perkebunan itu jauh kemana-mana. Tentu akan sulit mencari warung untuk menjual makanan. Pada zaman dulu dan sekarang, memang tidak banyak perubahan signifikan dari aktivitas ngeliwet yang sering digunakan oleh masyarakat lokal. Pada zaman dulu, ngeliwet biasanya dilakukan dengan cara menanak nasi di dalam kettle khusus yang dipanaskan melalui kayu bakar. Namun kini, kamu bisa dengan mudah membuat nasi liwet di dalam rice cooker. Acara ngeliwet juga identik dengan simbol silaturahmi untuk makan bersama dengan nasi liwet sebagai menunya. Perbedaan utama nasi liwet Solo dan Sunda. Meski sama-sama mengusung olahan nasi liwet, namun sajian keduanya jelas berbeda, gengs. Perbedaan pun bukanlah terletak pada hal signifikan karena beberapa bumbu yang digunakan hampir sama. Namun, nasi liwet Sunda tidak menggunakan santan layaknya nasi liwet di Solo. Alasannya, geografis tanah Sunda yang jauh dari pantai juga disinyalir menjadi latar belakang mengapa penggunaan santan tidak umum pada nasi liwet di Sunda. Namun, pada bumbu-bumbu lainnya sejauh ini cukup sama ya, gengs. Penggunaan daun pada nasi liwet. Kamu tentunya tidak asing bila nasi liwet disajikan menggunakan daun pisang. Bahkan, tradisi Sunda untuk makan nasi liwet bersama dengan menggunakan daun pisang utuh. Fungsi utamanya, selain karena memang pada zaman dulu belum terdapat piring modern, penggunaan daun pisang juga dinilai mampu memberikan aroma harum yang khas pada sajian nasinya loh, geng. Lauk-lauk pada nasi liwet. Untuk pilihan lauk yang terdapat pada nasi liwet, tentunya sangat bervariasi ya. Kamu bisa dapat menentukannya sesuai dengan selera. Pada umumnya, dalam penyajian nasi liwet, terdapat lauk berupa ikan asin,
tempe goreng, sambal, lalapan, dan masih banyak varian lainnya yang bisa kamu pilih. Makanan yang menggunakan teknik liwet. 1. Nasi lemak. Nasi lemak adalah nasi yang dimasak menggunakan santan kelapa, sehingga rasanya menjadi gurih. Selain itu, kerap kali juga ditambahkan dengan daun pandan dalam proses pembuatannya untuk memperkuat aroma. Istilah lemak merujuk pada rasa dan juga tekstur gurih yang berminyak yang dihasilkan oleh santan kelapa. Panganan ini biasanya disajikan saat sarapan dan dihidangkan bersamaan dengan telur, timun, ikan bilis ataupun teri goreng, serta sambal sebagai pelengkap. 2. Nasi uduk. Nasi uduk dikenal sebagai makanan khas Betawi yang menjadi menu sarapan favorit warga Jakarta. Nasi uduk dibuat dari beras yang diaron terlebih dahulu menggunakan air santan, daun salam, daun jeruk, laos, dan juga serai, untuk kemudian dikukus hingga matang. Dengan menggunakan bumbu-bumbu tersebut, tidak heran jika aroma nasi uduk sangat menggoda, terutama ketika masih hangat. Nasi uduk biasa disajikan dengan berbagai macam lauk pendamping, seperti ayam goreng, semur tahu, kering tempe, telur balado, bihun goreng, gorengan, dan masih banyak lagi. Tidak lupa tambahan sambal kacang kemiri yang kental dan pedas untuk menambah cita rasa khasnya.